Setiap orang Islam pasti berdoa di dalam sholatnya, ihdinas siratal mustaqim, minta diberi petunjuk ke jalan lurus. Ada 3 ciri orang ini akan baik. Kalau nanti punya calon pendamping hidup bagi yang belum menikah atau ingin diri ini menjadi baik, ada 3 cirinya. Yang pertama adalah pembelajar sejati. Jadi ciri khas orang yang akan jadi baik, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, ini orang bakal baik. Cirinya adalah Allah membuatnya semangat belajar agama, semangat memahami agama, dan semangat mengamalkannya. Tidak cukup semangat belajar, tapi semangat mengamalkannya dengan ikhlas. Kalau orang tidak belajar agama, dia tidak akan mengerti siapa dirinya, siapa Tuhannya, tidak mengerti apa yang harus dilakukan dengan standar terbaik dalam hidup ini. Kalau orang tidak belajar agama, maka maaf, dia akan ngarang dalam hidup ini. Ngarang. Dan dia akan mencontoh, yang dicontohnya juga tidak mengerti. Orang yang tidak belajar agama dengan baik, dia tidak akan mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, dia pasti akan menuhankan selain Allah. Dan barang siapa yang menuhankan selain Allah, berarti dia menderita. Tidak akan bahagia yang hakiki, tidak bisa. Karena bahagia itu adanya pada iman dan amal soleh. Kalau tidak mengenal agama, tidak mengenal keimanan yang benar, dan tidak mengenal amal soleh, berarti sulit sekali untuk hidup bahagia. Makanya beruntunglah orang-orang yang diberi oleh Allah senang belajar agama, karena itu gerbang menuju iman dan amal soleh. Asal ikhlas. Kalau kurang ikhlas, tidak menikmati indahnya ilmu agama. Yang kedua, apa ciri yang kedua? Zuhud. Zuhud ini bukan masalah punya tidak punya dunia, ya, tapi masalah hati. Orang yang zuhud, dia hatinya tidak kagum kepada duniawi ini. Tidak kagum kepada harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan. Dia tidak kagum, walaupun dirinya memiliki. Mungkin qadarullah takdirnya dia dititipi kekayaan, dititipi gelar yang tinggi, dititipi jabatan, dititipi penampilan, dititipi popularitas. Tapi dirinya tidak ada kekaguman, tidak merasa spesial, tidak merasa lebih dari yang lain karena casing. Orang yang akan sukses melihat dunia ini hanya ujian, fitnah, cobaan, dan melihat dunia ini hanya ladang amal, bukan sesuatu yang mengagumkan. Kalau orang sudah kagum kepada duniawi, maka dia akan mengabdi kepada yang dikaguminya. Kita harus bekerja keras sebagai amal soleh. Kalau takdirnya kita diberi rezeki lebih, ya terserah Allah yang ngasih. Yang penting proses menjemput rezekinya jadi amal soleh. Dan ketika sudah dititipi, jadi nambah amal soleh kita. Ini di Darul Tauhid juga teman-teman ditakdirkan sebagian kuliah terus, S1, S2, S3. Tidak boleh merasa lebih hanya karena gelar, karena itu Allah juga yang menguji. Tetapi dengan ilmu yang luas, ilmu yang tambah banyak, kemudian tambah manfaatnya, tambah tawadunya, maka tambah kemuliaannya. Silahkan
Hidup di dunia ini menyempurnakan ikhtiar, tapi tidak usah terkagum-kagum. Dan jangan lengket, itu zuhud. Jadi tidak boleh kita merasa terjamin dengan dunia ini. Kita harus terjaminnya hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tabungan banyak, aset banyak, tetap saja yang menyelamatkan kita hanya Allah, bukan tabungan, bukan jabatan, bukan kedudukan. Enak hadirin kalau kita sudah tidak terpesona kepada duniawi ini, enggak letih ya. Tidak jor-joran ngebet pengen dunia. Tapi kita lakukan yang terbaik. Semangat, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah sebagai amal soleh. Bisa dibedakan tidak hadirin? Orang yang dapat dunia dengan ngebet, ya apa ngebet bahasa Indonesianya? Dengan ini saya pengen ini, saya akan mulia kalau punya ini, saya akan terhormat kalau punya ini. Dengan orang yang ya kalau ada alhamdulillah, nggak ada nggak apa-apa. Kalau diambil oleh Allah dunianya ya nggak ada masalah. Semuanya cuma titipan, tidak ada lengket-lengketnya. Makanya para pecinta dunia tidak mau bayar zakat atau bayar zakatnya sedikit. Dia tidak mau karena dia merasa itu milik dia. Tapi para orang yang zuhud tidak berat untuk berzakat karena tahu ini milik Allah. Tidak ada lengket-lengketnya. Sedekah itu ringan saja, ringan. Bahkan bahagia karena yang disedekah itulah sebetulnya rezeki kita. Yang dipegang, yang ditabung, deposito, aset itu belum rezeki, baru ngaku-ngaku saja. Orang yang kaya asli ghina fi qalbi, yang hatinya kaya. Demikian pula punya pangkat, jabatan, kedudukan, ini Allah yang ngatur, bukan tanda kemuliaan, bukan tanda kesuksesan, tapi tanda beratnya cobaan. Termasuk posisi yang lagi ceramah ini nih. Ini ceritanya katanya kiai nih. Ini takdir, ujian. Apakah dengan takdir pimpinan pesantren misal seperti ini bakal langsung mulia dan jadi ahli surga? Belum tentu. Kalau dengan kiai ini dia jadi cinta dunia, merasa suci, lebih suci dari yang lain, meremehkan yang lain, berarti gagal. Jadi silahkan di dunia ini maksimal ikhtiar dengan niat yang ikhlas dan cara yang benar. Tapi niat kita adalah ibadah. Menjemput dunianya adalah ibadah. Kalau sudah diberi oleh Allah, kita gunakan untuk meningkatkan amal soleh kita. Bagaimana tahu orang zuhud atau tidak? Apa dalilnya? Ijhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintaimu. Lihat yang berjatuhan, baru lihat di media ada yang beberapa waktu yang lalu dihormati, sekarang sudah diborgol. Dunia saja begitu. Dunia jangan bikin bertengkar, dunia jangan bikin ribet hidup ini, nggak worth it ya, nggak ada. Misalkan bapak istrinya belanjanya habis, ya sudah, nggak apa-apa, tinggal kasih lagi. Masa udah habis lagi? Kalau ingin awet, ya sudah, beli kalender ya, sekali beli untuk setahun. Jangan berantem masalah warisan, masalah jabatan, biasa aja. Lihat dunia ini biasa aja. Gak boleh terikat oleh barang-barang di hati kita. Ini sepatu kesayangan, ini jam kesayangan, terus saja dilengketkan di hati. Ya kalau sudah waktunya tidak ada, ya sudah tidak ada. Kalau waktunya bayar, ya bayar saja. Tapi saya bayar kemahalan kemarin, ya udah rezeki dia. Ya.
Jangan ribet dengan duniawi ini. Setuju? Jemput dengan cara yang baik, niat baik, kalau udah dapat distribusikan semaksimal mungkin. Kok berat ya sedekah? Itu karena setan selalu membisiki, menakut-nakuti kefakiran, kemiskinan. Hati-hati jangan sampai tidak bayar zakat ya. Zakat mal, karena ciri pecinta dunia adalah di antaranya tidak mau bayar zakat. Jadi pelit aja, seakan-akan bisa dibawa mati harta. Tidak dibawa mati. 3. Nah, ini yang ketiga yang kita bahas adalah ciri orang yang Allah kehendaki kebaikan adalah Allah membukakan hatinya bisa melihat kekurangan dirinya sendiri. Ini penting sekali. Karena orang tidak bisa tobat kalau dia tidak tahu apa yang harus ditobatin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Jadi orang itu baru bisa, ini nih penting ya, Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Tobat ini gerbang yang luar biasa. Orang baru bisa tobat kalau dia bisa jujur melihat kekurangannya sendiri. Jadi orang yang bekal baik itu adalah orang yang dibuka hatinya oleh Allah, berani jujur melihat, mengakui kekurangan sendiri, dan tentu dia memperbaikinya. Kalau salah dia bertobat, kalau salah ke orang dia minta maaf. Agresif sekali PDLT. Di dalam surat Al-Asr, orang yang beruntung itu salah satu cirinya tawassobil haqq, orang yang saling berwasiat dalam kebenaran. Maka mulai sekarang, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, bukankah kita selalu minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim? Allah dengar tidak waktu kita minta beri petunjuk? Jawab. Allah maha mengabulkan. 17 kali sehari kita ihdinas siratal mustaqim. Siap-siap Allah memberikan petunjuk lewat siapa saja. Ada yang isinya baik, caranya baik. Ini yang paling enak. Isinya benar, caranya baik. Jadi orang yang ngasih tahu ke kita tuh paling enak, caranya dengan baik, ya, isinya benar. Tapi ada juga yang isinya benar, tapi caranya menurut kita kurang baik. Ada juga yang mengoreksi, caranya baik, cuma isinya nggak benar. Ya, maaf ya, tolong dikembalikan dompet saya. Itu kan nyangka maling, ya kan? Padahal kita tidak. Ada juga yang caranya tidak enak, isinya juga tidak benar. Semuanya bagi kita ladang amal. Mana sekarang yang terpenting? Kita mampu menasihati orang atau kita terampil menerima nasihat? Mana yang lebih penting? Menerima atau memberi? Mana yang harus kita latih pada diri kita? Menerima nasihat atau memberi nasihat? Kalau kita tidak terampil menerima, kita nggak bisa memberi. Tidak bisa bijak. Makanya orang yang suka menasehati tapi dirinya tidak mau dinasehati, tidak akan berkualitas. Bagaimana 5 teknik untuk mengevaluasi diri? Masih ingat pelajaran yang lalu? Oh, saudara tawadu ya. 1, tafakuri diri. Ya, ini mengulang pelajaran yang lalu. Sempatkan waktu untuk tafakur, jujur. Kalau perlu bawa kertas, atau kalau enggak tulis di HP, tulis kekurangan, kesalahan, kelemahan diriku. Banyak omong, pelit,
mata tidak terjaga, sombong, tukang pamer, pemarah, mudah tersinggung, tidak mau bayar zakat, ngomongnya suka bohong, suka ditambah-tambah, acting. Tulis saja kalau berani. Tulis, makin banyak yang kita berani tulis tentang kekurangan kita, disusun dari atas ya, supaya gampang. Pikirannya ngeres, otaknya duniawi melulu, jarang ingat Allah, turun ke sini. Jidatnya, sujudnya kayak kejedot, jarang khusyuk, turun ke mata. Jarang baca Quran, baca juga nggak bener, itu juga nggak ngerti, hafalannya dikit. Tulis nih. Kalau mau tulis, ini awal yang baik. Supaya kita tahu siapa diri kita. Karena selama ini kita merasa mulia dengan topeng, dengan casing. Selama ini kita merasa sukses karena casing. Padahal kan buat apa beli botolnya? Ini biangnya, kan begitu. Isinya kan yang penting. Apa artinya casing bagus, isinya jelek? Tulis. Telinga jarang dengar kebenaran, tukang dengar gosip, dengarnya yang sia-sia melulu. Mata banyak melihat yang tidak halal, banyak lihat yang bukan mahramnya. HP-nya dilihat yang enggak melulu, yang sia-sia. Terus turun ke mulut, turun ke hati, ke tangan, kaki jarang ke masjid, ke sana sini nyampe. Selain ke masjid kan ada tuh ya, perjalanan terberat dan terjauh adalah ke masjid. Ke luar negeri yang jauh kuat, ke kantor kuat, lari kuat, bersepeda kuat. Yang tidak kuat ke masjid. Padahal cuma beberapa meter. Kenapa? Karena nunggu digotong, katanya gitu. Dia ke masjidnya ingin digotong oleh tetangga. Dan di masjidnya dia maunya di depan imam. Siapa dia? Hah? Siapa yang kalau di masjidnya di depan imam? Dibawa kemana kan? Matilah kita kalau jarang ke masjid, nanti matinya nggak ada yang nyolatin, nauzubillah. Udah mikir, santri nanti kalau punya suami mau lelaki soleh atau lelaki soleha? Alhamdulillah. Tahu lelaki soleha seperti apa? Apa cirinya lelaki soleha? Nggak ada cirinya. Lelaki sholatnya di masjid. Terus apa? Tadi tafakuri, jujur ya. Nanti kalau kita udah nulis siapa diri kita, banyak dosa, ahli maksiat, sholatnya nggak bener, amalnya nggak ikhlas. Kita jadi tahu diri kita nggak ada apa-apanya. Bagus lagi kalau pakai teknik mati. Tuh potret ya, kalau saudara punya potret yang paling kagumi, misalkan potret yang pakai toga, kan kalau wisuda pakai toga ya. Lihat potret itu, kalau saudara tentara pakai seragam tentaranya dengan segala aksesorisnya, saudara polisi apa, kalau saudara gubernur atau menteri pakai tuh segala yang membuat puncaknya dihormatin orang. Terus jujur, kamu teh apa-apaan? Nah kalau saya pakai sorban ini ya, ai maneh teh nanaonan agim. Apa sih yang ada di balik sorban ini, ha? Apa yang ada di balik potret ini? Ini kan cuma casing. Kamu orang benar tidak? Kamu jadi lelaki benar tidak? Kamu jadi orang tua benar tidak? Kamu jadi suami benar tidak? Kamu benar tidak ngurus pesantren ini? Wah itu kalau udah ngebongkar diri. Lihat itu potret. Ini potret bakal ke surga, bakal ke neraka ini.
Ini wajah bekal bercahaya atau gosong. Lihat matanya, ini bekal ke surga, tidak mata zina seperti ini. Nggak usah ada orang lain, sendiri aja dengan Allah di sana. Jujur, nggak ada jujur nggak bisa. Kita acting terus. Kalau kita tidak jujur, acting, sok mulia, sok penting, sok hebat, sok keren, sok berjasa, sok sukses. Ketipu kita ini oleh casing. Kenapa selalu ditekankan ini? Karena penting ini hadirin, kita nggak bisa hidup ini ngarang, benar? Kita pasti mati, dan belum tentu lama, belum tentu panjang umur. Kita nggak bisa ngebanding-banding. Tuh dulu kakek saya, ya itu memang umur kakek, tapi umurmu setengahnya. Saya sih turunan panjang umur. Ya itu yang dulu-dulu, yang kita belum tentu dikasih panjang umur. Dikasih kereta api aja selesai kita ya. Dua teknik supaya kita bisa jujur ke diri adalah kalau kita senang sekali mendapat nasihat dari cermin diri. Namanya cermin ya. Cermin itu tidak bohong kepada kita. Siapa yang bisa jadi cermin bagi kita? Orang yang paling dekat dengan kita. Orang tua, tahu modal kita, ya kan? Kalau saudara sudah menikah, pasangan hidupnya, tahu tuh modal kita. Ini maaf ya, kalau di masjid ini enggak asli nih. Yang aslinya ya asli juga lah, dikit. Yang sering tampil di TV cuman sejam. Yang hari-harinya kan, kenapa ada suaminya penceramah, istri dan anak-anaknya nggak mau dengar? Karena keluarganya tahu modalnya ya, tidak cocok dengan ceramahnya. Jadi kalau saudara penceramah, terus istri dan anak-anaknya nggak mau dengar, nggak usah dipaksa karena mual mereka tuh ya, nggak cocok. Mungkin jamaah yang cuma dengar sejam terkagum-kagum, tapi yang lihat modal kita nggak ada kagumnya dan nggak cocok. Ini pernah cerita ada seseorang, beliau sampai cuti tuh seminggu ingin mendampingi seorang ustadz, karena beliau kagum ustadz, lihat ustadz itu di TV, lalu beliau cuti seminggu hanya untuk berkhidmat. Selesai seminggu tuh bukannya cinta ke ustadz ini, enek. Kenapa? Karena beda katanya dengan ceramahnya. Turun dari ini, minta ditraktir itu, pengen dibeliin ini, pengen tidur di hotel. Jadi karena yang cuti ini orang yang banyak uangnya, jadi merasa diporotin terus. Asalnya rada ikhlas, berkurang, kemudian tertawanya terbahak-bahak, kemudian ngegangguin yang bukan mahramnya gitu. Ini jauh dengan ceramah. Seminggu aja udah berbalik. Gimana pendamping hidup yang tiap hari tahu, benar? Nah, mumpung tahu, jadikan cermin. Jadi kalau bertanya, Bu, ayo kasih tahu apa yang harus saya perbaiki. Apa kata istrinya? Banyak sekali Pak. Kalau gitu nggak jadi. Jangan, kasih tahu. 3 aja. Susun oleh ibu. Tolong beritahu. 1, kebanyakan ngomong. Siap, tulis. 2, ngajinya nggak bener. Siap. 3, jangan kentut terus, jangan. Tulis 3 aja, perbaiki dulu. Besoknya jangan mudah marah. Makannya jangan robog.
tulis, gak apa-apa. Kalau punya suami atau punya istri yang sangat sensi, bukan seksi, sensi ya, sensitif sehingga kita dikit aja kesalahan dikoreksi, itu rezeki besar dari Allah. Lebih baik kita dikoreksi terus-terusan daripada kita dibiarkan. Ini serius. Jangan sakit hati, malah bersyukur. Misalkan jangan mau ngapain, tutup dong. Mau makan, tutup lagi itu bekas itu. Cuci lagi, terus aja semuanya. Kita beruntung, jadi kita sekecil apapun kesalahan bisa diperbaiki, betul? Berbahagialah para suami yang istrinya sensi sekali, sehingga dikoreksi semuanya, dikoreksi, dikritik, itu nikmat dari Allah. Tapi saya jadi capek itu karena sombong. Kalau target kita jadi orang baik, beruntung. Tapi itu kata-katanya itu penggugur dosa. Sama ibu juga, beruntunglah kalau punya suami yang segalanya mau mengkritisi, itu nikmat dari Allah. Ini serius hadirin. Kita kan minta diberi petunjuk, sekarang Allah beri petunjuk. Halo? Mikir, perlu sakit hati tidak? Bukannya sakit hati, kasih hadiah. Sok, Bapak sekarang punya korong, maaf ya. Di sini upil nongol. Mana yang Bapak perlukan, pujian atau kritikan? Oh, Bapak hidungnya bercahaya. Mau ngapain? Itu pujian menjerumuskan. Mendingkannya korong, nggak usah kayak gitulah ya. Dibawakan cermin, Pak, lihat apa yang keluar dari guha misalnya. Nggak usah juga begitu. Memang kritik yang paling baik itu laukna benang caina herang. Tahu? Ikannya dapat, airnya tetap bening. Misal ada suami yang keteknya super ya, kita tidak usah, saya tahu kata istri itu senjata andalan Bapak, senjata pamungkas yaitu bau ketek, nggak boleh begitu. Mending beli deodoran 2. Alhamdulillah saya beli 2, saya cocok pakai ini, kalau mau pakai ini boleh. Nah itu udah patennya nggak ya kan? Bisa dipahami tidak? Mengoreksi orang jangan ketek atau karbit, itu tidak baik. Beli 2, saya beli 2, saya senang dengan ini, kalau mau pakai silahkan. Oh itu enak tuh ya. Tapi tidak semua orang bisa kayak gitu. Tapi kan esensi terpentingnya kita tahu kekurangan kita dan kita bisa memperbaiki. Siapapun yang memberitahu kekurangan kita, itu adalah jalan dari Allah terkabulnya doa kita. Aneh, kita minta petunjuk, giliran Allah mengabulkan, kita jengkel. Pak, Papa jangan mudah marah dong. Kata siapa mudah marah? Papa itu tipe Umar bin Khattab. Aduh, menipulan. Umar bin Khattab 70 ya. Dari mana? Papa itu dengan Umar bin Khattab itu ada kemiripan. Enak aja, nggak usah jawab kecuali siap, insya Allah saya akan berusaha perbaiki. Pokoknya ingat, kritik, koreksi sepedas apapun itu adalah karunia Allah. Isinya bagian dari perbaikan diri. Cara yang dirasa kurang enak itu penggugur dosa dan membuat kita terlatih untuk menghadapi situasi yang tidak enak. Jangan sibuk menjawab, jangan sibuk berargu, sibuk memberi alasan, gak usah. Mendingan ya jujur, terima kasih dengan tulus. Jangan terima kasih
terima kasih. Nah, itu berusaha menghentikan itu ya. Asli salah satu terima kasih yang tulus itu selain nadanya enak, juga ada tanda terima kasih. Belikan hadiah, oleh-oleh, atau apa saja, atau minimal doa sambil sembunyi-sembunyi, karena sudah memberitahu kekurangan kita. Benar? Kita harus melatih diri dari awal. Kita sudah tekadnya apa? Saya ingin jadi baik, saya memerlukan informasi tentang kekurangan dan kesalahan saya. Siapapun yang menjadi jalan, itu jalan dari Allah. Allah yang memberitahu lewat siapa? Kepada Allah bersyukur, kepada makhluknya berterima kasih. Enggak ada rugi sama sekali selain beruntung. Tapi rugi itu kalau sibuk menjawab, memberi alasan. Ayo dong Pak, ngajinya diperbaiki. Dibanding teman-teman Papa, aduh, Papa tuh sudah lebih bagus. Teman-teman rata-rata ikronya jilid 1, Papa sudah jilid 2. Mohon, sudah jawablah terus ya. Menjawab itu kadang memperjelas kesalahan. Halo, mikir apa nih? Mau jadi manusia yang beruntung? Nikmati saran, masukan, kritik, sepedas apapun gak bahaya. Mau level 10 juga gak bahaya. Kita sakit hati bukan karena kata-kata orang, kita sakit hati karena kesombongan diri kita. Merasa sudah baik, merasa sudah berjasa, merasa sudah berbuat, merasa sudah suci, padahal mereka karunia Allah. 3. Yang ketiga caranya adalah berguru, datangi orang-orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita, akhlaknya lebih baik. Ilustrasinya seperti kita datang ke dokter lah. Kita kan nggak pernah ngelawan ke dokter. Apa yang Bapak rasakan? Tidak, rahasia, ini urusan. Nggak mungkin ngomong begitu ya. Kalau gitu Bapak saya kasih obat ini sehari 3 kali. Jangan gitu Pak, keseringan ini. Nggak mungkin kita ngomong begitu. Nurut weh. Bapak disuntik ya. Pak coba dulu dok, rasain rasanya gimana disuntik. Mau? Ada pasien kayak gitu. Kau lawan aja. Bapak harus saya suntik. Dok jangan menyakiti saya. Udah bayar, saya yang disuntik nggak enak. Dokter yang disuntik. Ini pasien error ya. Pasti harus ke dokter yang lain, dokter jiwa namanya. Ayo, kita memerlukan jumpa dengan orang-orang yang standarnya lebih tinggi dari kita. Sehingga kita tahu, kalau orang sholatnya belang betong 3 kali sehari, ngumpulnya dengan orang yang tidak pernah sholat, disebut apa coba? Kiai Pak. Padahal dia juga minus ya kan. Salah gaul. Kita perlu gaul dengan yang standarnya lebih tinggi, dengan ahli tahajud, dengan orang yang hatinya bersih, dengan yang akhlaknya lebih baik, dengan yang lebih dermawan. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang lebih baik, kita terupgrade, kita akan tahu kita levelnya di mana.